Shift terakhir. Tawaran kerja. Sudah 3 bulan Damar menganggur sejak perusahaan tempatnya bekerja gulung tikar tanpa peringatan. Tabungannya menipis, sementara tagihan terus datang seperti air pasang yang tak pernah surut. Ketika sebuah iklan lowongan muncul di grup pencari kerja, dibutuhkan satpam shift malam, gaji 2x lipat UMR, penempatan kawasan industri, Damar tak berpikir 2 kali untuk menghubungi nomor yang tertera. Gaji yang ditawarkan memang mencurigakan besarnya untuk sekadar pekerjaan jaga malam. Tapi orang yang benar-benar terdesak jarang punya mewah untuk curiga terlalu lama. Ia teringat wajah ibunya yang selalu berusaha tersenyum setiap kali Damar pulang ke rumah, menyembunyikan kekhawatiran di balik pertanyaan basa-basi tentang lamaran kerja yang belum juga membuahkan hasil. Damar anak satu-satunya, dan ia tahu betul beban itu harapan yang tak pernah diucapkan langsung namun terasa berat di setiap tatapan. Ibunya jarang bicara soal masa lalu keluarga mereka, hanya sesekali menyebut neneknya yang sudah lama meninggal dengan nada yang selalu terdengar hati-hati, seolah ada luka lama yang sengaja tak ingin dibuka kembali. Damar tak pernah benar-benar bertanya lebih jauh. Ada banyak hal yang menurutnya lebih penting untuk dipikirkan saat itu, terutama bagaimana caranya membayar kontrakan bulan depan. Penempatannya di PT Sinar Makmur Tekstil, kata petugas agen penyalur kerja lewat telepon, suaranya terdengar buru-buru, seperti ingin cepat mengakhiri percakapan. Pabriknya sudah lama tidak beroperasi, tapi aset perusahaan masih perlu dijaga sampai proses pembongkaran selesai. Tugasnya cuma keliling dan lapor, "Mas." Gampang. Kenapa gajinya sebesar itu untuk kerjaan gampang? Tanya Damar, tak bisa menahan rasa penasarannya. Ada jeda cukup lama sebelum jawaban datang. Lokasinya agak terpencil, Mas. Banyak yang gak betah kerja sendirian di sana. Turnovernya tinggi. Damar seharusnya curiga dengan jawaban itu. Tapi angka di rekeningnya yang kian menipis berbicara lebih keras daripada nalurinya. 3 hari kemudian, dengan tas ransel berisi baju ganti dan senter, Damar mengendarai motornya menuju kawasan industri di pinggiran kota, sebuah kompleks pabrik yang dulunya ramai oleh deru mesin dan ribuan buruh, kini sunyi senyap, dikelilingi pagar kawat berkarat dan semak belukar yang tumbuh liar di sela-sela aspal yang retak. Serah terima. Gerbang utama PT Sinar Makmur Tekstil menjulang tinggi, rantai besar melilit 2 daun pintunya yang berkarat. Di sampingnya, sebuah pintu kecil untuk pejalan kaki dibiarkan terbuka, seolah menunggu kedatangan Damar. Seorang pria tua berdiri di depan pos jaga, mengenakan seragam satpam usang yang warnanya sudah pudar jadi abu-abu kusam. Wajahnya keriput, matanya cekung, namun sorot matanya tajam mengamati Damar dari ujung kaki hingga kepala. "Kamu yang namanya Damar?" Suaranya berat, serak seperti jarang dipakai bicara. "Iya, Pak. Saya yang dijadwalkan gantiin shift malam mulai hari ini." Yatno, pria itu menyebut namanya singkat, tak mengulurkan tangan untuk bersalaman. "Sudah puluhan tahun saya urus keamanan pabrik ini. Sekarang cuma tinggal saya yang tahu seluk-beluknya." Pak Yatno membawa Damar berkeliling kompleks pabrik sebelum matahari sepenuhnya tenggelam. Bangunan utama berupa aula produksi raksasa, dipenuhi barisan mesin jahit industri yang berdebu, sebagian ditutupi terpal plastik yang sudah robek dimakan waktu. Bau karat, oli mesin, dan kain lembab yang membusuk menguar di setiap sudut. Langkah kaki mereka berdua menimbulkan gema panjang di ruangan seluas lapangan bola itu, memantul dari atap seng tinggi yang berlubang di beberapa titik, membiarkan cahaya senja masuk dalam garis-garis tipis keemasan yang justru membuat suasana semakin muram. Di sudut ruangan, tumpukan gulungan kain yang sudah lapuk dan berjamur menjulang setinggi manusia dewasa, sementara papan pengumuman produksi yang tergantung miring di dinding masih menampilkan target harian yang ditulis tangan puluhan tahun lalu, tintanya sudah memudar hampir tak terbaca. Di kejauhan, 3 bangunan gudang berdiri berjajar, gudang A, B, dan C yang terakhir tampak paling gelap. Jendelanya dipapan dari luar dengan kayu yang sudah lapuk. "Kenapa gudang C dipapan begitu, Pak?" tanya Damar. Pak Yatno berhenti melangkah, matanya menatap gudang itu dengan ekspresi yang sulit dibaca antara takut dan sesuatu yang lebih dalam, lebih tua. "Nanti kamu juga akan tahu sendiri. Untuk sekarang, cukup ingat, jangan pernah masuk ke sana." Aturan malam. Menjelang senja, Pak Yatno mengajak Damar duduk di pos jaga, menyalakan lampu minyak karena listrik di area itu sudah lama diputus kecuali di beberapa titik vital yang masih tersambung genset tua. "Ada beberapa aturan yang harus kamu ikuti kalau mau selamat kerja di sini," katanya,
Nada suaranya berubah serius. 1. Jangan pernah masuk gudang C, siang atau malam, apapun alasannya, apapun yang kamu dengar dari dalam sana. Damar mengangguk, meski dalam hati mulai merasa tak nyaman. 2. Kalau kamu dengar mesin jahit menyala sendiri di tengah malam, jangan didekati, apalagi dimatikan manual. Biarkan saja sampai berhenti sendiri. Mesin bisa menyala sendiri, Pak. Listriknya kan sudah lama diputus di aula produksi. Pak Yatno tak menjawab pertanyaan itu, melanjutkan aturan berikutnya. 3. Kalau kamu dengar seseorang memanggil namamu dari dalam ruang produksi, jangan pernah menjawab, jangan mendekat. Cukup nyalakan senter ke arah suara itu selama 3 detik, lalu berbalik dan berjalan menjauh secepat mungkin. Kenapa harus begitu? Karena mereka masih di sini. Nak, Pak Yatno akhirnya berkata, suaranya nyaris berbisik. Para buruh yang dulu kerja di pabrik ini. Sebagian dari mereka belum tenang. Kalau kamu terlalu dekat, terlalu lama menatap, mereka bisa menganggapmu salah satu dari mereka dan menarikmu ikut. Bulu kuduk Damar meremang mendengarnya. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi Pak Yatno sudah berdiri, mengulurkan sebuah walkie-talkie tua. 4. Selalu bawa ini, lapor setiap jam ke Pak Slamet di pos gerbang depan. Kalau dia tidak menjawab 3 kali berturut-turut, segera keluar dari area pabrik, jangan tunggu apapun. Malam itu, untuk pertama kalinya, Damar ditinggal sendirian di dalam kompleks pabrik yang mati. Malam pertama. Pukul 11 malam, Damar mulai ronda pertamanya, senter di satu tangan, walkie-talkie terselip di ikat pinggang. Langkahnya menggema di lorong panjang aula produksi yang gelap gulita, hanya diterangi cahaya senternya yang menyapu deretan mesin jahit yang berdiri kaku seperti kerangka logam raksasa. Awalnya semua terasa normal sunyi yang mencekam, tapi masih dalam batas kewajaran sebuah bangunan tua yang ditinggalkan. Ia melaporkan kondisi aman ke Pak Slamet di gerbang lewat radio, mendapat balasan singkat berupa gumaman, diterima, yang terdengar mengantuk. Sekitar tengah malam, Damar mulai mencium bau aneh yang menguar tiba-tiba di lorong dekat gudang B. Aroma kain hangus, seperti setrika yang lupa dimatikan, meski tak ada satupun sumber panas yang menyala di seluruh kompleks. Ia menyapukan senternya ke segala arah, mencari asap atau percikan api, namun tak menemukan apapun selain kegelapan dan debu yang berterbangan pelan tertiup angin malam yang menyusup dari celah atap. Bau itu menghilang secepat kemunculannya, meninggalkan Damar dengan jantung berdebar dan keringat dingin di tengkuknya. Namun tepat pukul 2 dini hari, sesuatu yang lebih nyata berubah. Suara berderak pelan terdengar dari ujung aula suara yang begitu familiar bagi siapapun yang pernah berada di dekat mesin jahit industri. Dengung motor kecil yang berputar, disusul bunyi jarum menusuk kain berulang-ulang, cepat dan ritmis. Damar membeku, senternya menyorot ke arah suara itu. Salah satu mesin jahit di baris ketiga yang tadi sore ia lihat sendiri tak tersambung kabel apapun kini lampunya menyala redup kekuningan, rodanya berputar, jarumnya bergerak naik turun menjahit udara kosong tanpa ada kain, tanpa ada operator. Damar teringat aturan Pak Yatno. Ia menarik napas dalam-dalam, memutuskan untuk tidak mendekat, hanya mengamati dari jarak aman sambil tangannya gemetar memegang senter. Sekitar 1 menit kemudian, mesin itu berhenti sendiri. Lampunya padam. Aula kembali senyap seolah tak terjadi apa-apa. Damar berdiri mematung cukup lama sebelum akhirnya memutuskan melanjutkan rondanya, kali ini dengan langkah yang jauh lebih cepat dan waspada. Jantungnya masih berdebar kencang saat melaporkan kejadian itu ke Pak Slamet. "Wajar, Mas," jawab suara serak Pak Slamet di ujung radio, terdengar aneh tenang. "Selama nggak didekati, nggak akan kenapa-napa. Lanjut aja rondanya." Wajah di antara mesin. Malam kedua, Damar mempersiapkan diri lebih baik membawa termoskopi, earphone untuk mendengarkan musik agar tak terlalu fokus pada kesunyian, dan tekad untuk bersikap seprofesional mungkin meski hatinya masih diliputi cemas. Namun tak ada earphone atau musik yang bisa menyiapkannya untuk apa yang ia lihat sekitar pukul 1 dini hari. Saat menyusuri lorong antara baris mesin jahit, sekilas ia menangkap gerakan di ujung matanya sosok ramping mengenakan seragam kerja pabrik warna biru pudar, rambutnya diikat rapi ala buruh pabrik era lama, berdiri membelakangi Damar di depan salah satu mesin, seolah tengah bekerja. Damar terpaku. Ia mengerja berkali-kali, meyakinkan diri bahwa matanya hanya lelah, bahwa itu hanya bayangan terpal yang tertiup angin. Tapi sosok itu masih di sana, tak bergerak, punggungnya kaku menghadap mesin yang mati. "Halo,"
Suara Damar sendiri terdengar asing di telinganya, pecah oleh ketakutan. Sosok itu perlahan mulai menoleh. Damar tak menunggu untuk melihat wajahnya sepenuhnya. Ia teringat aturan Pak Yatno jangan mendekat, jangan lama-lama menatap dan segera berbalik, berjalan cepat menjauh dengan jantung berdegup seolah hendak melompat keluar dari dada. Dari kejauhan, samar-samar, ia mendengar isakan pelan seorang perempuan muda, diselingi suara yang seperti seseorang mengetuk-ngetuk kaca berulang kali, seolah terkurung dan mencoba keluar. Damar berlari ke pos jaga tengah aula, menutup pintu kecil di sana rapat-rapat meski tahu itu tak akan benar-benar melindunginya dari apapun yang bersifat gaib. Namun baru beberapa langkah, suara langkah kaki ringan mulai terdengar mengikutinya dari belakang bukan berlari, melainkan berjalan tenang, seperti yakin betul bahwa Damar tak akan bisa lolos kemanapun. Ia mempercepat langkah, jantungnya berdegup begitu keras hingga terasa menyakitkan, dan hanya berani menoleh sekali sesaat sebelum mencapai pos jaga cukup untuk melihat sosok itu kini berdiri jauh lebih dekat dari perkiraannya, di ujung lorong yang baru saja ia lewati, tangannya terangkat seolah hendak melambai, atau memanggil. Damar membanting pintu pos jaga, menguncinya meski tahu kunci sederhana itu takkan berarti apa-apa bagi sesuatu yang bahkan tak memiliki tubuh fisik. Ia menghabiskan sisa malam itu duduk meringkuk di kursi, radio digenggam erat, menghitung menit hingga fajar tiba. Baru menjelang subuh, ketika keberaniannya sedikit pulih, Damar memberanikan diri memeriksa area sekitar pos jaga dengan senter. Di lantai dekat mesin jahit tempat ia melihat sosok itu semalam, tergeletak sebuah kartu pengenal karyawan tua yang setengah lapuk. Fotonya sudah pudar namun masih bisa dikenali wajah seorang perempuan muda tersenyum kaku ke arah kamera, mengenakan seragam biru yang sama persis dengan yang dilihatnya semalam. Nama di kartu itu tertulis dengan huruf mesin ketik yang mulai memudar, seseorang yang belum pernah ia dengar sebelumnya, namun entah kenapa terasa begitu penting untuk diingat. Damar menyimpan kartu itu ke dalam sakunya dengan tangan gemetar, firasatnya mengatakan benda kecil itu akan menjadi kunci dari semua teka-teki yang tengah ia hadapi. Radio gerbang. Keesokan paginya, sebelum pulang, Damar menyempatkan diri mampir ke pos gerbang untuk berbicara langsung dengan Pak Slamet penjaga gerbang yang selama ini hanya ia kenal lewat suara di radio. Pak Slamet ternyata pria berusia sekitar 50-an. Tubuhnya kekar meski wajahnya menyimpan kelelahan bertahun-tahun. Ia menawarkan kopi hitam dari termosnya sendiri, mengisyaratkan Damar duduk di bangku kayu pos jaga. Semalam lihat sesuatu, ya? Tanya Pak Slamet, bukan pertanyaan basa-basi. Damar menceritakan sosok perempuan di antara mesin jahit, suara tangisan dan ketukan kaca. Pak Slamet mendengarkan dengan raut wajah yang tak terkejut sama sekali seperti mendengar cerita yang sudah puluhan kali ia dengar dari orang-orang sebelumnya. Kamu satpam kelima dalam 2 tahun terakhir, ujar Pak Slamet pelan. Yang sebelum-sebelumnya, paling lama bertahan 3 minggu. Ada yang langsung kabur tengah malam, tinggalin motor di parkiran, nggak pernah balik lagi ambil. Terus motornya gimana, Pak? Masih di gudang belakang pos ini, saya simpenin. Pak Slamet menyesap kopinya, matanya menerawang mengingat sesuatu. Yang paling saya ingat itu anak muda namanya Budi, kerja cuma seminggu. Malam terakhir dia radio saya, suaranya udah kayak orang nangis, bilang ada yang manggil-manggil namanya dari dalam ruang produksi. Suaranya persis suara almarhum ibunya. Saya suruh dia langsung keluar, tapi pas saya samperin ke dalam, dia udah nggak ada di pos jaga tengah. Butuh 2 jam saya cari sampai ketemu dia lagi di dekat gerbang. Badannya gemeteran, nggak inget apa-apa soal 2 jam yang hilang itu. Damar merasa bulu kuduknya meremang mendengar cerita itu. Bapak nggak pernah lapor ke polisi soal kejadian-kejadian begini? Pak Slamet tertawa kecil, tawa yang terdengar getir. Lapor apa, Mas? Nggak ada yang bisa dibuktikan. Lagian, pemilik pabrik ini juga udah lama nggak jelas siapa yang pegang sekarang, cuma perusahaan pengembang yang urus soal pembongkaran. Mereka nggak peduli ada apa di dalam, yang penting aset dijaga sampai izin pembongkaran keluar. Kenapa Bapak sendiri masih bertahan kerja di tempat kayak gini, Pak? Pak Slamet menghela napas panjang, menatap jauh ke arah gerbang berkarat di belakangnya. Karena saya nggak pernah masuk ke dalam, Mas. Saya cuma jaga di luar pagar. Yang di dalam sana, itu urusan Pak Yatno. Pak Yatno sendiri gimana bisa tahan puluhan tahun kerja di dalam sana? Untuk pertama kalinya, sesuatu berubah di wajah Pak Slamet, sesuatu seperti keraguan, atau mungkin ketakutan yang selama ini ia tekan. Itu pertanyaan bagus, Mas.
Saya sendiri nggak pernah benar-benar tahu jawabannya. Jawaban ambigu itu terus mengganggu pikiran Damar sepanjang perjalanan pulang, hingga akhirnya ia memutuskan untuk mencari tahu sendiri sejarah pabrik yang kini menjadi tempat kerjanya itu. Arsip yang terlupakan. Damar menghabiskan siang harinya waktu yang seharusnya untuk tidur setelah shift malam di kantor kelurahan dan perpustakaan daerah, mencari informasi tentang PT Sinar Makmur Tekstil. Ia sempat mampir dulu ke kantor kecamatan, namun diarahkan ke kelurahan setempat karena arsip perusahaan lama biasanya disimpan di tingkat yang lebih rendah. Petugas arsip kelurahan, seorang bapak parubaya, mengernyit begitu mendengar nama pabrik itu disebut. Sinar Makmur? Itu pabrik yang kebakaran tahun 90-an, kan? Katanya sambil membuka lemari arsip berdebu di sudut ruangan. Dulu ramai jadi omongan warga sekitar sini. Sekarang jarang ada yang ingat lagi. Ia menyerahkan sebuah map tua berisi kliping koran dan dokumen administratif yang sudah menguning. Damar membolak-balik dengan tangan gemetar, matanya tertumbuk pada satu artikel yang membuat jantungnya berdegup kencang. Kebakaran gudang pabrik tekstil renggut belasan nyawa buruh, pintu darurat diduga terkunci. Artikel itu menceritakan kebakaran besar yang terjadi di gudang C Kompleks PT Sinar Makmur Tekstil, dipicu korsleting listrik pada malam hari saat sekelompok buruh kebanyakan perempuan muda sedang diamankan di dalam gudang oleh pihak manajemen karena dicurigai terlibat rencana aksi mogok kerja menuntut perbaikan upah dan jam kerja. Pintu-pintu darurat gudang itu, menurut kesaksian saksi mata yang selamat, telah dikunci dari luar atas perintah mandor produksi malam itu untuk mencegah para buruh kabur sebelum sempat diinterogasi pihak keamanan perusahaan keesokan paginya. Api yang bermula dari korsleting kabel listrik tua dengan cepat melalap gudang yang penuh tumpukan kain dan benang, sementara para buruh yang terkurung tak mampu menyelamatkan diri. Nama mandor yang disebut bertanggung jawab atas penguncian pintu itu tertulis jelas di paragraf ke-6 artikel, Yatno Prawiro. Damar merasa darahnya membeku membaca nama itu. Kebakaran gudang C. Dengan tangan gemetar, Damar melanjutkan membaca dokumen-dokumen lain dalam map itu. Sebuah laporan investigasi internal yang sepertinya sengaja tak pernah dipublikasikan secara luas mengungkap detail lebih mengerikan. Total 13 buruh tewas dalam kebakaran itu, sebagian besar perempuan berusia 18 hingga 25 tahun. Investigasi sempat digelar, namun berhenti begitu saja tanpa kejelasan, diduga akibat tekanan dari pihak pemilik pabrik yang punya koneksi kuat dengan pejabat setempat kala itu. Yatno Prawiro, sang mandor, tak pernah diadili secara hukum. Dokumen terakhir dalam map itu adalah laporan singkat, tertanggal sekitar 2 tahun setelah kebakaran, menyebutkan bahwa Yatno Prawiro ditemukan tewas di area pabrik yang sama penyebab kematian tak dijelaskan rinci. Hanya tertulis, kecelakaan kerja. Damar duduk terpaku di kursi perpustakaan, kepalanya dipenuhi ribuan pertanyaan yang saling bertabrakan. Kalau Yatno Prawiro sudah meninggal puluhan tahun lalu, siapa atau apa yang selama ini menyambutnya setiap malam di gerbang pabrik, memberinya aturan-aturan aneh dengan suara serak yang begitu nyata? Ia teringat sorot mata Pak Yatno saat menatap gudang C hari pertama mereka bertemu, campuran takut dan sesuatu yang lebih dalam. Bukan takut pada gudang itu sendiri, melainkan takut ketahuan. Mbah Warsi. Petugas arsip menyebutkan satu nama lagi sebelum Damar pergi, seorang mantan buruh yang selamat dari kebakaran itu, kini tinggal di sebuah rumah kecil tak jauh dari kompleks pabrik, dikenal warga sekitar sebagai Mbah Warsi. Damar menemukan rumahnya sore itu juga, sebuah bangunan sederhana dengan halaman kecil dipenuhi tanaman obat keluarga. Wanita tua yang membuka pintu tanpa terkejut melihat kedatangan orang asing. Namun begitu Damar menyebut nama pabrik itu, raut wajahnya berubah drastis, campuran duka yang belum sembuh dan kewaspadaan yang mendalam. "Kamu kerja di sana sekarang?" tanya Mbah Warsi setelah mempersilakan Damar duduk. Suaranya bergetar. "Saya satpam shift malam, Mbah. Baru 2 minggu. Mbah Warsi menutup matanya sejenak, seperti menahan air mata yang sudah lama mengering. "Malam itu, saya salah satu yang berhasil kabur lewat jendela kecil di belakang, sebelum api membesar. Teman-teman saya yang lain tidak seberuntung itu." Ia menceritakan detail malam kebakaran itu dengan suara yang perlahan mengeras oleh amarah yang terpendam puluhan tahun, bagaimana mereka dikumpulkan paksa di gudang C oleh sang mandor karena dicurigai merencanakan protes, bagaimana pintu-pintu dikunci rapat dari luar, bagaimana teriakan minta tolong tak digubri siapapun di luar sana. "Mandor itu namanya Yatno," Mbah Warsi melanjutkan, matanya menerawang jauh. "Orangnya tinggi, kurus, ada bekas luka kecil di dagu sebelah kiri. Setelah kejadian itu,
Dia jadi sering mondar-mandir sendirian di pabrik, ngomong sendiri, kayak nggak bisa terima apa yang udah dia lakukan. 2 tahun kemudian, dia ditemukan tewas di dalam gudang C yang sama gantung diri, kata orang-orang. Nggak kuat nanggung dosa. Mbah Warsi beranjak perlahan menuju lemari kayu tua di sudut ruang tamu, mengeluarkan sebuah kotak kaleng berkarat yang di dalamnya tersimpan beberapa foto hitam putih yang sudah menguning dimakan usia. Ia menyerahkan salah satunya kepada Damar. Foto sekelompok buruh muda berseragam biru berdiri berjajar di depan gerbang pabrik, tersenyum ceria seolah tak tahu nasib apa yang menanti sebagian dari mereka. Ini diambil sebulan sebelum kejadian. Mbah Warsi menunjuk satu persatu wajah dalam foto itu dengan jari yang gemetar, menyebutkan nama-nama yang selama puluhan tahun tersimpan rapi dalam ingatannya, seolah takut nama-nama itu benar-benar hilang jika tak pernah lagi diucapkan. Damar meraih kartu pengenal yang ia temukan di lantai pabrik malam itu, menunjukkannya kepada Mbah Warsi dengan tangan yang tak bisa berhenti gemetar. "Mbah kenal yang ini?" Mbah Warsi menatap kartu itu lama, air matanya akhirnya jatuh membasahi pipi keriputnya. "Ratna," bisiknya pelan. "Dia yang paling ceria di antara kami semua, selalu semangat ngajak yang lain buat berani nuntut hak. Dia yang paling depan pas kami mau ngomong sama pihak manajemen soal jam kerja yang keterlaluan. Mungkin karena itu juga dia yang paling disorot mandor malam itu." Damar merasa seluruh tubuhnya dingin. Bekas luka kecil di dagu sebelah kiri detail yang persis sama dengan wajah Pak Yatno yang selama ini menyambutnya setiap malam. Wajah yang sama. Malam itu, Damar nyaris tak berangkat kerja. Ia duduk lama di kamar kosnya, menatap seragam satpam yang tergantung di balik pintu, bergulat dengan pilihan antara kabur dari pekerjaan yang jelas-jelas berbahaya, atau kembali untuk mencari kebenaran lebih jauh dan mungkin, entah bagaimana, membantu belasan arwah yang selama puluhan tahun terjebak tanpa keadilan. Ada bagian dari dirinya yang tahu ini keputusan berbahaya, namun bagian lain bagian yang membayangkan wajah Ratna di kartu pengenal itu, dan 13 nama lain yang tercatat dalam kliping koran tua merasa tak sanggup begitu saja berbalik pergi tanpa mencari kebenaran sampai tuntas. Ia memutuskan untuk kembali, kali ini dengan ponsel yang selalu merekam, dan salinan artikel koran lama terselip di saku jaketnya sebagai bukti. Pak Yatno menyambutnya di gerbang seperti biasa, namun kali ini Damar memperhatikan setiap detail wajahnya dengan lebih saksama termasuk bekas luka kecil di dagu sebelah kiri yang selama ini luput dari perhatiannya karena remang cahaya lampu minyak. "Kamu kelihatan beda malam ini," ujar Pak Yatno, matanya menyipi curiga. "Saya baik-baik saja, Pak," jawab Damar, berusaha menjaga suaranya tetap datar meski jantungnya berdegup kencang. Sepanjang briefing malam itu, Damar diam-diam mengamati setiap gerak-gerik Pak Yatno, mencari celah untuk bertanya tanpa membuatnya curiga. "Pak, sejak kapan Bapak kerja di sini?" "Lama sekali, Nak." "Sebelum kamu lahir, mungkin," jawab Pak Yatno, tersenyum tipis senyum yang kini, dengan pengetahuan baru yang Damar miliki, terasa jauh lebih menyeramkan daripada sebelumnya. "Pak Yatno kenal buruh-buruh yang dulu kerja di sini? Yang meninggal waktu kebakaran gudang C?" Untuk sepersekian detik, ekspresi Pak Yatno berubah sesuatu yang gelap dan marah berkelebat di matanya sebelum kembali tersembunyi di balik topeng ramahnya. "Dari mana kamu dengar soal itu?" Damar tahu saat itu juga bahwa ia sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Jebakan Pak Yatno. "Saya baca di arsip kelurahan, Pak." Damar mencoba tetap tenang meski suaranya mulai bergetar. "Nama Bapak ada di sana?" "Yatno Prawiro." Mandor yang mengunci pintu gudang C malam kebakaran itu. Wajah Pak Yatno berubah total, senyum ramah yang selama ini ia tunjukkan lenyap seketika, digantikan raut murka yang membuat udara di sekitar pos jaga terasa mendadak dingin mencekam. "Kamu seharusnya nggak usah cari tahu," desisnya, suaranya kini terdengar berbeda, lebih dalam, lebih berat, seperti bergema dari tempat yang jauh lebih tua dari raganya. "Sudah banyak yang datang sebelum kamu." Semua bertanya, semua akhirnya diam. "Bapak ngapain sama mereka?" Damar mundur selangkah, tangannya meraba radio diikat pinggangnya, mencoba menekan tombol panggilan darurat ke Pak Slamet meski jarinya gemetar hebat. Radio itu hanya mengeluarkan suara berisik statis, tak ada balasan apapun dari ujung sana, seolah sinyalnya sengaja diputus oleh sesuatu yang jauh lebih kuat dari sekadar gangguan teknis biasa. "Percuma, Nak," Pak Yatno atau apapun wujud yang tersisa darinya berkata dengan nada yang kini terdengar nyaris menikmati ketakutan Damar. "Di area ini, cuma saya yang bisa kamu ajak bicara." Damar mencoba berlari ke arah pintu keluar aula,
Namun setiap kali ia mengambil langkah, lorong di hadapannya seolah memanjang tak wajar, pintu keluar yang tadi terlihat dekat kini terasa semakin jauh tak terjangkau. Seperti mimpi buruk klasik di mana kaki terasa berat namun tujuan terus menjauh. Ia membanting tubuhnya ke arah salah satu barisan mesin jahit, berusaha bersembunyi di baliknya sambil mengatur napas yang memburu. Namun suara langkah kaki Pak Yatno terdengar semakin dekat, tenang dan yakin. Seperti pemburu yang tahu betul mangsanya tak punya jalan keluar. Setiap kali ada yang tahu kebenarannya, saya harus pastikan mereka nggak sempat bicara ke siapapun. Suara itu kini terdengar dari berbagai arah sekaligus, memantul aneh di antara deretan mesin jahit yang berdebu. Sudah puluhan tahun saya lakukan ini. Satu lagi nggak akan masalah. Pak Yatno melangkah maju, dan dalam gerakan yang mustahil cepat untuk seorang pria tua, sosoknya seakan berkelebat menghilang dari tempatnya berdiri lalu muncul kembali tepat di belakang Damar, mendorongnya dengan kekuatan yang jauh melampaui tubuh rentanya. Damar terhuyung menuju arah gudang C dan dengan ngeri ia sadar, papan kayu yang menutup pintu gudang itu kini sudah tercabut, pintunya terbuka lebar seperti mulut gelap yang menganga, menunggu untuk menelannya. Setiap kali ada yang tahu kebenarannya, saya harus pastikan mereka nggak sempat bicara ke siapapun, Pak Yatno atau apapun wujud yang tersisa darinya berbisik dari kegelapan. Sudah puluhan tahun saya lakukan ini. Satu lagi nggak akan masalah. Damar berlari sekuat tenaga, namun kakinya seolah terjebak dalam kubangan tak kasat mata. Setiap langkah terasa berat seperti berjalan di lumpur dalam mimpi buruk. Pintu gudang C semakin dekat, kegelapan di dalamnya terasa hidup, menunggu pertolongan yang tak terduga. Tepat saat Damar merasa harapannya sirna, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari dalam kegelapan aula produksi, sosok-sosok yang selama ini menjadi sumber teror malam demi malamnya kini muncul satu demi satu belasan bayangan mengenakan seragam kerja biru pudar, wajah-wajah muda yang pucat namun kini menatap bukan ke arah Damar, melainkan ke arah Pak Yatno dengan kemarahan yang terpendam puluhan tahun. Kalian, Pak Yatno mundur. Untuk pertama kalinya suaranya bergetar oleh ketakutan, bukan amarah. Kalian seharusnya sudah tenang di dalam sana. Salah satu sosok seorang perempuan muda dengan rambut terikat rapi, wajahnya kini bisa Damar lihat jelas untuk pertama kalinya, ekspresinya bukan mengancam melainkan penuh kesedihan yang mendalam melangkah maju. Kami nggak akan pernah tenang. Suaranya terdengar seperti gema dari kejauhan, namun jelas terpahami, sampai ada yang tahu kebenarannya. Sampai kamu berhenti sembunyikan apa yang kamu lakukan. Pak Yatno berusaha mundur, namun sosok-sosok itu terus mendekat dari segala penjuru. Wajah-wajah muda yang dulu penuh harapan kini menatapnya dengan tatapan yang membuat bahkan seorang arwah sekalipun tampak gentar. Salah satu di antaranya seorang pemuda berseragam biru yang tubuhnya masih menyisakan bekas luka bakar samar di lengan melangkah maju. Suaranya bergetar oleh kemarahan yang selama puluhan tahun terpendam. Kami manggil-manggil pintu itu sampai suara kami habis, Pak. Bapak dengar kami waktu itu, kan? Bapak berdiri di luar, dengar kami teriak, dan Bapak tetap nggak buka pintunya. Pak Yatno jatuh berlutut, sosoknya mulai berkedip tak stabil seperti sinyal televisi rusak. Topeng ketenangan yang selama ini ia pertahankan runtuh total, menyisakan sosok pria tua yang ringkih dan ketakutan. Saya cuma jalankan perintah atasan. Saya nggak nyangka apinya bakal sebesar itu. Itu bukan alasan. Sosok perempuan muda tadi Ratna, nama yang kini Damar kenali dari foto dan kartu pengenal di sakunya memotong tegas. Bapak punya kunci itu di tangan Bapak sendiri. Bapak yang pilih untuk nggak pakai. Sosok-sosok itu mengelilingi Pak Yatno, bukan Damar. Genggaman tak kasat mata yang tadi mencekik langkah Damar tiba-tiba melonggar, memberinya kesempatan untuk mundur menjauh dari mulut gudang C yang menganga. Lari, nak, suara perempuan muda itu menoleh sekilas ke arah Damar. Nadanya lembut meski wajahnya masih menyimpan duka abadi. Bawa kebenarannya keluar dari sini. Itu satu-satunya cara kami bisa benar-benar pergi. Damar tak perlu diberitahu dua kali. Ia berlari sekuat tenaga menembus kegelapan aula produksi, mengabaikan suara jeritan yang menggema di belakangnya entah jeritan siapa, entah kemarahan atau akhirnya sebuah pembebasan hingga akhirnya ia berhasil mencapai pos gerbang. Ambruk di hadapan Pak Slamet yang segera membantunya berdiri dengan wajah pucat pasi. Kebenaran dan kepulangan. Damar tak pernah kembali lagi ke dalam kompleks PT Sinar Makmur Tekstil setelah malam itu. Namun ia juga tak diam saja. Dengan bantuan salinan artikel koran, dokumen investigasi lama yang sempat ia foto sebagai bukti, dan rekaman suara dari ponselnya yang entah bagaimana berhasil menangkap sebagian percakapan mengerikan malam itu,
Damar menghubungi seorang jurnalis investigasi yang pernah menulis tentang kasus-kasus ketenagakerjaan lama yang terlupakan. Jurnalis itu, seorang perempuan bernama Sinta yang sudah bertahun-tahun menulis soal isu perburuhan, awalnya ragu dengan cerita yang terdengar terlalu fantastis untuk sebuah liputan berita. Namun setelah memeriksa sendiri dokumen-dokumen yang Damar berikan, mewawancarai Mbah Warsi secara langsung, dan menemukan catatan investigasi internal yang selama puluhan tahun sengaja tak pernah dipublikasikan, ia yakin ini adalah cerita yang wajib diungkap ke publik terlepas dari bagian mana yang bisa dijelaskan secara logis dan bagian mana yang tidak. Berita itu akhirnya terbit 2 bulan kemudian mengungkap kembali kasus kebakaran gudang C yang selama puluhan tahun sengaja dibungkam, lengkap dengan kesaksian Mbah Warsih dan dokumen-dokumen yang selama ini tersimpan berdebu di arsip kelurahan. Keluarga para korban yang selama ini tak pernah mendapat kejelasan atau kompensasi apapun mulai bersuara, menuntut pengakuan resmi dan pembangunan monumen peringatan di lokasi bekas pabrik. Beberapa media nasional ikut mengangkat kasus itu, memicu diskusi luas soal betapa banyak tragedi ketenagakerjaan serupa yang mungkin masih terkubur di berbagai sudut negeri, menunggu seseorang yang cukup berani untuk menggali kebenarannya. Suatu sore, sebelum berita itu benar-benar viral, Damar duduk kembali di rumah Mbah Warsih, menunjukkan salinan dokumen kepegawaian lama yang ia temukan di arsip kelurahan daftar nama lengkap para buruh yang tewas malam itu. Matanya berhenti pada satu nama yang membuatnya terdiam lama, Sumarni, usia 20 tahun, bagian jahit. Nama neneknya sendiri. Mbah kenal nama ini? Damar bertanya dengan suara bergetar, menunjuk nama itu. Mbah Warsi menatap lama, matanya berkaca-kaca. Sumarni, dia salah satu yang selamat sama saya malam itu, Nak. Kabur bareng lewat jendela belakang. Setelah kejadian itu dia pindah kampung, gak pernah balik lagi. Katanya mau mulai hidup baru, ngelupain semuanya. Damar merasa dadanya sesak oleh emosi yang sulit ia jelaskan. Neneknya yang selama ini hanya bercerita samar-samar tentang masa muda yang berat, tanpa pernah merinci ternyata adalah salah satu penyintas malam mengerikan itu, dan tanpa sadar, cucunya sendiri kembali dipertemukan dengan tempat yang sama puluhan tahun kemudian. Ia kini mengerti kenapa, di antara ribuan lowongan kerja lain yang tersebar di berbagai grup pencari kerja, tawaran menjadi satpam PT Sinar Makmur Tekstil dengan gaji ganjil besarnya itu justru menemukannya malam itu seolah ada benang takdir tak kasat mata yang menariknya kembali ke tempat yang tanpa ia sadari sudah lama menjadi bagian dari sejarah keluarganya sendiri. Epilog, Monumen Sinar Makmur. 1 tahun kemudian, di lokasi yang dulu menjadi gudang C, berdiri sebuah monumen sederhana dari batu granit hitam, terukir 13 nama para buruh yang kehilangan nyawa dalam kebakaran yang selama puluhan tahun sengaja dilupakan sejarah. Kompleks pabrik yang tersisa akhirnya dibongkar total, digantikan taman kota kecil yang teduh, tempat warga sekitar biasa duduk santai di sore hari. Damar menghadiri peresmian monumen itu bersama Mbah Warsi yang kini duduk di kursi roda, air matanya mengalir tenang saat nama-nama sahabat lamanya dibacakan satu persatu dalam upacara sederhana namun hikmat. Tak ada lagi laporan penampakan aneh di area itu sejak monumen berdiri. Warga sekitar yang dulu enggan melewati kawasan bekas pabrik di malam hari kini mulai berani berjalan santai di taman baru itu, tanpa merasakan hawa dingin mencekam yang dulu terkenal menghantui tempat tersebut. Namun suatu malam, seorang petugas kebersihan taman yang bekerja lembur membersihkan area monumen sempat berhenti sejenak, merasa seolah mendengar samar-samar suara dengung mesin jahit dari kejauhan, diikuti tawa ringan beberapa perempuan muda bukan tawa yang menyeramkan, melainkan tawa lega, seperti orang-orang yang akhirnya pulang setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Ia tersenyum sendiri, memilih untuk tak mencari tahu lebih jauh sumber suara itu, dan melanjutkan pekerjaannya sambil bersenandung pelan seolah ikut merayakan ketenangan yang akhirnya, setelah puluhan tahun, berhasil ditemukan. Damar sendiri kini bekerja di kantor redaksi tempat Sinta menulis, membantu mendokumentasikan kasus-kasus serupa yang mulai bermunculan dari berbagai daerah setelah kisahnya viral kisah-kisah lama yang selama ini tersembunyi di balik gedung-gedung tua yang dianggap sekadar bangunan kosong tak berharga. Setiap kali melewati taman kota yang dulu adalah gudang C, ia selalu menyempatkan diri mampir sejenak, meletakkan setangkai bunga di depan monumen granit hitam itu, mengucap terima kasih dalam hati kepada Ratna dan 13 nama lainnya yang telah menyelamatkannya malam itu dan tanpa mereka sadari, telah membantunya menemukan kembali sepotong sejarah keluarganya sendiri yang selama ini tersembunyi dalam diam.